umat muslim dipaksa untuk menghormati dan mengikuti Habib. Sementara apa yang diucapkan, apa yang dilakukan, apa yang diperjuangkan oleh orang-orang yang mengaku sebagai keturunannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mencerminkan dari akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara orang-orang Muslim itu sudah seharusnya, sudah selayaknya mengikuti tingkah laku dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kita berjumpa lagi dalam Gus Arok Channel. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kali ini saya ingin membahas tentang respon dari Profesor Mahfud MD mengenai polemik nasab Habib. Karena beberapa hari kemarin itu ramai diperbincangkan tentang pesan dari Profesor Mahfud MD mengenai dukungan terhadap Rhoma Irama dan juga Kiai Maduddin, Gus Abbas dan lain sebagainya yang menuntut adanya verifikasi ulang terhadap keabsahan dari nasab Habib. Ini cukup menarik. Dalam beberapa hari kemarin saya memutuskan untuk tidak terlebih dahulu untuk mengomentari tentang pesan dari Mahfud MD ini. Mengapa saya tidak terlebih dahulu mengomentari? Karena saya melihat belum menemukan apakah tulisan ini memang benar merupakan pesan dari Mahfud MD atau berita hoax. Namun hari kemarin saya menemukan video tentang wawancara dengan Profesor Mahfud MD mengenai isi pesan ini. Apakah isi pesan ini memang benar merupakan pesan dari Mahfud MD atau berita hoax? Dan ternyata dari pengakuan Mahfud MD memang pesan itu ditulis oleh Mahfud MD. Pesan itu memang berasal dari Mahfud MD. Nah, seperti apa percakapan dari verifikasi isi pesan tersebut dari Profesor Mahfud MD? Mari kita simak penjelasannya terlebih dahulu. Nah, apakah betul itu Pak Mahfud yang membuat, dan kalau betul, apa sesungguhnya maksudnya Pak, supaya ini tidak menjadi perdebatan liar kemana-mana? Iya, sebenarnya begini, saya membuat surat itu sebenarnya surat saya pribadi kepada Rhoma Irama. Tapi karena saya kehilangan nomor kontaknya Rhoma Irama, saya titip melalui Islah Bahrawi, tapi juga melalui WA. Tolong disampaikan pesan saya ke Rhoma Irama. Jadi memang saya yang membuat itu. Betul Pak Mahfud ya? Betul membuat. Dan saya katakan saya mendukung Rhoma Irama untuk mengklarifikasi soal Habib ini. Karena saya terganggu dan tersinggung terhadap perkembangan ini sesudah saya melihat tiap mau tidur saya lihat YouTube pertengkaran Rhoma Irama, Imaduddin, Gus Abbas dengan para habaib itu luar biasa, menimbulkan pro kontra. Lalu saya lihat apa sih masalahnya. Kalau saya sendiri pribadi, mau Habib itu turunan Nabi atau tidak, kalau salah ya kita koreksi. Tidak apa-apa, tetapi yang lebih dari itu kemudian ternyata muncul klaim-klaim bahwa Republik Indonesia itu ada karena Habib. Wali Songo itu semuanya Habib. Padahal Habibnya baru datang sesudah Wali Songo meninggal. Gitu loh. Lalu diklaim ini turunan Habib ini. Imam Bonjol coba dibilang itu Habib Sahabuddin. Itu dari mana? Oh, Imam Bonjol Habib Sahabuddin gitu. Lalu ada hurufatnya bahwa kakek saya yang nama Mugaddam itu bisa membentak malaikat mungkar dan nakir katanya, karena menyiksa orang di sebelahnya, orang banyak dosa dikuburkan di sebelah kakek saya itu, lalu disiksa oleh malaikat mungkar nakir, keluar kakek saya panggil mungkar nakir, pergi kamu katanya. Itu kan khurafat. Meskipun ini tidak bisa merepresentasikan Habib. Tidak, gitu, Pak. Habib banyak yang bagus. Saya punya Habib Quraisy Shihab bagus. Saya punya Habib Alwi Shihab bagus. Habib Syekh saya kenal bagus, sangat santun. Ada juga Habib namanya Habib Ahmad, bagus. Habib Abu Bakar yang saya kenal di Pasuruan, bagus. Dan semua itu Habib ini nih mengklaim-klaim begitu, dan orang yang tidak tahu, orang awam banyak yang percaya karena ini Habib yang ngomong, Habib benar. Lalu rasa cinta saya kepada negara ini menjadi luntur. Seakan-akan ini karena Habib. Di situ saya tersinggung. Rasa cinta tanah air saya, kebanggaan kepada leluhur saya sendiri itu bangkit. Apalagi kemudian ada
pemalsuan kuburan-kuburan tuh ya, nama kuburan biasa dibangun menjadi ini Habib ini, padahal tidak jelas siapanya. Orang bersyarat ke situ ini karena atas fatwa Habib si A, Habib si B. Ya, di surat yang beredar itu Bapak menekankan bahwa ini kemuliaan Habib, pendahulu kita yang jadi tersuran. Ya. Yang kedua muncul kelas-kelas dalam Islam. Iya, kelas-kelas itu. Kalau Habib itu lebih tinggi dari Kiai. Dan itu semua ada, Mas. Ngomong itu bukan hanya ngomong begitu itu. Bukan hanya katanya-katanya, karena ketika Rhoma Irama berbicara itu, lalu ada seorang Habib muda dengan Rhoma Irama, kamu bohong, tunjukkan Habibnya siapa yang katakan gitu. Sudah, itu bukan Rhoma Irama yang membuktikan. Netizen ini Habib ini tanggal sekian bilang ini dengar, ini Habib ini sampai 7. Maksud saya tidak ada urusan Habib itu ya bagian dari kita juga, tidak apa-apa. Ya. Bangsa kita juga, tapi jangan juga dibiarkan merajalela sesukanya. Saya bilang begitu. Ada yang mengatakan kalau Indonesia ini merdeka dibantu oleh Habib ini. Bung Karno tuh tanggal 17 Agustus dibantu oleh Habib siapa gitu untuk menyatakan kemerdekaan. Loh, kita tahu yang bantu tuh Jepang, namanya Maeda. Iya kan? Laksamana Maeda ya. Laksamana Maeda yang menampung Bung Karno. Bung, kalau kamu mau merumuskan kemerdekaan biar aman, tidak ada yang ganggu, di tempat saya aja. Di kantor dan di Maeda. Orang Jepang juga membantu. Orang Belanda yang membantu kemerdekaan ada juga. Namanya siapa? Eduard Weizsäcker yang mendirikan 3 serangka. Ya Belanda juga. Ya, orang India banyak. Orang Arab non Habib banyak, orang Cina banyak. Lah kenapa? Kok lalu dikirim oleh Habib? Ya kita sendiri yang paling dominan, yang lain itu yang membantu. Kan gitu kalau saya ya, rasa nasionalisme saya. Itulah sebabnya saya dukung Rhoma Irama. Ya. Gitu aja. Saya tidak punya klarifikasi Pak Yusuf, perdebatannya tidak. Mana ya? Iya. Baik Pak Mahfud, terima kasih Pak. Ya. Nah demikian ya penjelasan dari Profesor Mahfud MD mengenai isi pesan yang beredar di media massa dan media sosial. Ternyata memang benar pesan yang terdapat di media sosial, baik itu di YouTube, di WA Group maupun di Facebook, itu merupakan pesan yang memang benar-benar berasal dari Profesor Mahfud MD yang merupakan dukungan terhadap Haji Rhoma Irama mengenai tentang pembahasan tentang Habib, tentang nasab Habib, tentang seperti apa silsilah dari Habib Ba'alawi di Indonesia. Ternyata cukup luar biasa sekali bagaimana tanggapan dari Profesor Mahfud MD. Memang Profesor Mahfud MD di sini mengatakan bahwa ada 2 hal yang ingin saya bahas. Yang pertama adalah bentuk ketidaksetujuan dari Profesor Mahfud MD tentang narasi-narasi yang dibangun oleh beberapa oknum Habib Ba'alawi yang memframing bahwa kontribusi dari Habib Ba'alawi terhadap Indonesia itu sangat besar. Bahkan Wali Songo itu diklaim sebagai Ba'alawi. Kemudian banyak pahlawan-pahlawan nasional yang juga diklaim sebagai Ba'alawi, seperti Imam Bonjol, kemudian Pangeran Diponegoro, kemudian Sultan Hasanuddin, kemudian dan semua Wali Songo itu diklaim sebagai Ba'alawi. Dan bagi Mahfud MD, hal yang seperti ini merupakan bentuk penghinaan kepada bangsa Indonesia yang memiliki leluhur-leluhur, yang memiliki pahlawan yang begitu luar biasa. Namun orang-orang yang luar biasa ini yang dimiliki oleh Nusantara diklaim sebagai bagian dari Ba'alawi. Sementara terkait dengan nasab Ba'alawi, baik itu Mahfud MD maupun Rhoma Irama maupun Kiai Imaduddin maupun Gus Abbas, semuanya mengambil kesimpulan yang sama, bahwa gak terlalu peduli Habib itu keturunan Rasul atau bukan. Walaupun secara penelitian dari Kiai Imaduddin Usman ini Ba'alawi itu terputus dari nasabnya Rasulullah, tetapi bukan itu poin utamanya. Poin utama dari nasab Ba'alawi yang menjadi persoalan adalah ketika Ba'alawi mengkapitalisasi, kemudian melakukan framing dan melakukan narasi-narasi yang tidak sesuai dengan fakta dan sejarah. Semisal ketika Ba'alawi dianggap sebagai cucu Rasulullah dan Habib Ba'alawi harus dihormati layaknya keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara
akhlak dan tingkah laku dari Habib Ba'alawi itu tidak mencerminkan dari akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan menjadi persoalan di mana umat Muslim dipaksa untuk menghormati dan mengikuti Habib, sementara apa yang diucapkan, apa yang dilakukan, apa yang diperjuangkan oleh orang-orang yang mengaku sebagai keturunannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mencerminkan dari akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara orang-orang Muslim itu sudah seharusnya, sudah selayaknya mengikuti tingkah laku dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka menjadi persoalan bagaimana mungkin ketika seorang Muslim itu diajarkan untuk selalu mengikuti sunnah-sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk mengikuti akhlak-akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sisi lain ada orang yang mengaku sebagai keturunannya Rasulullah dan ingin diikuti, ingin dihormati, perkataannya itu ingin dianggap benar, sementara perkataannya tidak sesuai dengan perkataannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara kalau seandainya orang Muslim ini tidak menghormati Habib, diancam dengan ancaman-ancaman yang itu tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Ini adalah poin yang sangat penting bagi kita sebagai orang Muslim ketika membicarakan tentang nasab Habib. Oleh karena itu, yang menjadi poin adalah tingkah laku dari Habaib itu sendiri. Tidak peduli dia itu keturunan Rasulullah atau bukan, selama dia itu manusia, selama dia itu memiliki akhlak yang baik, selama apa yang dikatakan itu merupakan kebenaran yang bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu tetap harus dihormati, harus diakui, dan juga harus dihargai. Tidak peduli dia keturunannya Rasulullah atau bukan. Maka ketika Habib ini ternyata bukan keturunannya Rasulullah, ketika Habib ini adalah orang yang memiliki akhlak yang baik, maka harus dihormati akhlaknya, maka harus diikuti akhlaknya, harus dicontoh akhlaknya, sekalipun Habib itu bukan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang dalam kenyataannya itu tidak semua Habib itu ya jelek. Tidak semua Habib itu ya sama karakternya merusak semua. Ada juga kok Habib-Habib yang memang baik, yang memang karakternya luar biasa, yang memang perkataannya itu bersumber dari keilmuan. Itu memang banyak, dan itu juga disampaikan oleh Profesor Mahfud MD. Maka kita dalam melihat problematika nasab Habib ini perlu melihatnya secara objektif. Secara objektif yang dilihat adalah akhlaknya, ilmunya, tingkah lakunya. Itu yang dilihat. Jangan melihat siapa nasabnya. Nah, yang menjadi persoalan kan memang dari Habib ini ya, ketika Habib mengkapitalisasi nasab, kemudian dengan nasab itu dijadikan tameng sebagai alih-alih membenarkan apa yang dilakukan dan apa yang dikatakan, itu yang menjadi persoalan. Dan yang saya kira yang ini dilawan oleh Kiai Maduddin, kemudian Rhoma Irama dan yang lainnya, ini adalah perkara yang ini itu yang dilawan. Kalau Habib yang baik-baik ya tentu saja nggak masalah lah, wong yang bukan Habib selama ini kita mengenal orang-orang yang memang dari awal tidak pernah ngaku keturunannya Rasulullah, itu karena akhlaknya baik ya banyak sekali yang menghormati dan banyak sekali yang mengikuti pemikirannya. Lawang kita kalau ada yang ngefans semisal ya sama Albert Einstein semisal, kan itu bukan Habib Ba'alawi ya, tidak ngaku sebagai keturunannya Rasulullah. Toh ternyata kita juga banyak kok yang mengikuti pemikirannya Albert Einstein dalam hal matematika. Kan seperti itu. Ketika ilmu itu bermanfaat, tingkah lakunya bermanfaat, nilainya bermanfaat, tentu saja itu akan diikuti dan akan diakui, akan dipelajari oleh orang banyak.
Kalau yang diucapkan itu hal-hal yang tidak bermanfaat, sampah, itu ya tentu saja siapa yang akan mengambilnya, kan seperti itu. Mungkin dari saya cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.